Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Masih Buntu akan mempresentasikan proyek akhir kami yang berjudul Penerapan Metode Regresi Least Absolute Shrinkage and Selection Operator atau yang sering disebut dengan regresi Lasso dan metode regresi linier untuk memprediksi tingkat kemiskinan di Indonesia. Next. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Kelompok kami terdiri dari 4 anggota. Yang pertama ada Ahmad Robah Amirullah dari Program Studi Sistem Informasi UPN Veteran Jawa Timur. Yang kedua ada Ferry Kurniawan dari Program Studi Sistem Informasi UPN Veteran Jawa Timur. Yang ketiga ada saya sendiri, Eka Roslina Fitria, dari Program Studi Agribisnis UPN Veteran Jawa Timur. Dan yang keempat ada Deksanta Erzat Syaputra dari Program Studi Fisika Universitas Negeri Surabaya. Next. Selanjutnya kita masuk ke bagian pertama, yaitu pendahuluan. Badan Pusat Statistik atau BPS menyatakan bahwa kemiskinan adalah ketidakmampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum, baik makanan maupun non-makanan. Setiadi dan Kolib tahun 2011 mengartikan kemiskinan sebagai masalah multidimensi dan lintas sektor yang dipengaruhi oleh beberapa faktor yang saling berkaitan, antara lain tingkat pendapatan, kesehatan, pendidikan, akses terhadap barang dan jasa, lokasi geografis, gender, dan kondisi lingkungan. Next. Berikut disajikan data tentang jumlah dan persentase penduduk miskin di Indonesia dari bulan Maret 2017 hingga September 2021. Berdasarkan data dari BPS pada tahun 2022, dapat dilihat bahwa jumlah penduduk miskin di Indonesia semakin membaik tiap tahunnya, yang ditunjukkan dengan adanya penurunan yang cukup progresif antara kedua periode, yaitu periode bulan Maret dan bulan September di setiap tahun. Lalu pindah ke data selanjutnya, yaitu mengenai angka melek huruf penduduk pedesaan di Indonesia dari tahun 2012 hingga 2021. Setiadi dan Kolib 2011 menyatakan bahwa salah satu dimensi yang mempengaruhi kemiskinan adalah pendidikan. Angka melek huruf juga dapat menjadi indikator melihat perkembangan pendidikan penduduk. Semakin tinggi angka melek huruf atau kecakapan baca tulis, maka semakin tinggi pula mutu dan kualitas SDM. Penduduk yang bisa baca tulis diasumsikan memiliki kemampuan dan keterampilan karena dapat menyerap informasi, baik secara lisan maupun tulisan. Menurut data dari BPS, angka melek huruf penduduk pedesaan usia 15 tahun ke atas Indonesia terus mengalami peningkatan sejak 1 dekade terakhir. Hal ini ditunjukkan bahwa sebagian besar penduduk berusia 15 tahun ke atas di Indonesia telah melek huruf atau telah memiliki kemampuan membaca dan menulis huruf Latin dan huruf lainnya. Next. Pada penelitian ini kami memiliki 2 tujuan, antara lain mengetahui faktor-faktor yang berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan agar dapat membantu upaya pengentasan kemiskinan di masa depan. Yang kedua, untuk mengetahui metode algoritma manakah yang dapat memprediksi tingkat kemiskinan di Indonesia secara akurat. Next. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Deksanta. Baik, terima kasih. Lalu selanjutnya kajian pustaka. Yang pertama ada kemiskinan, yang mana kemiskinan itu dibagi menjadi 4 bentuk, yaitu pertama kemiskinan absolut, yang kedua ada kemiskinan relatif, ketiga kemiskinan struktural, yang keempat ada kemiskinan kultural. Langsung next. Lalu ada 9 kriteria seseorang dapat dikategorikan miskin. Yang pertama, ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar. Lalu yang kedua, cacat fisik atau mental yang menyebabkan seseorang terganggu atau bahkan tidak dapat bekerja. Yang ketiga, lingkungan yang buruk. Lalu keempat, kualitas SDM yang rendah. Selanjutnya, next. Yang kelima, berpenghasilan rendah serta terbatasnya fasilitas umum. Yang keenam, kondisi lingkungan yang buruk menyebabkan kurangnya lapangan pekerjaan. Ketujuh, keterbatasan akses terhadap kebutuhan dasar seperti air bersih, pendidikan, sanitasi, dan transportasi. Lalu kedelapan, tidak ada jaminan masa depan. Lalu yang kesembilan, tidak terlibat dalam kegiatan sosial masyarakat. Next. Selanjutnya ada tingkat pendidikan. Tingkat pendidikan itu dapat diukur dengan 2 indikator, yaitu angka melek huruf dan rata lama sekolah. Angka melek huruf memiliki bobot 2/3, sedangkan rata-rata lama sekolah memiliki bobot 1/3. Next. Lalu ada indeks pembangunan manusia atau IPM, yang mana IPM berperan sebagai indikator sekaligus alat ukur pencapaian kualitas hidup suatu masyarakat. IPM mencakup 3 bidang, yaitu usia hidup, pengetahuan, serta standar hidup yang layak.
Manfaat IPM juga ada 3. Yang pertama, mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup masyarakat. Yang kedua, menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah atau negara. Yang ketiga, bagi Indonesia, IPM menentukan data strategis karena selain sebagai ukuran kinerja pemerintah, IPM juga sebagai salah satu alokator penentuan dana alokasi umum menurut BPS tahun 2013. Lalu selanjutnya ada data mining. Menurut Pramudiono tahun 2007, data mining merupakan rangkaian proses yang mengkaji nilai tambah berupa informasi yang sebelumnya tidak diketahui dari suatu dataset. Data mining sering juga disebut dengan knowledge discovery in database atau KDD, yang mana KDD adalah kegiatan yang meliputi pengumpulan, pemakaian data historis untuk menentukan keteraturan, pola, atau hubungan dalam dataset yang berukuran besar. Next. Menurut Han dan Kamber tahun 2006, data mining dapat dikategorikan menjadi 2 kategori utama, yaitu prediktif untuk memprediksi nilai dari atribut tertentu, lalu ada deskriptif untuk memperoleh pola yang penting, yang meringkas hubungan paling penting dalam data. Next. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Amir. Selanjutnya akan saya jelaskan. Selanjutnya itu adalah metodologi penelitian. Nah, metodologi penelitian ini berisikan permasalahan, studi literatur, dan juga data akuisisi, lalu selanjutnya preprocessing data, lalu selanjutnya transformasi data, dan juga modeling data, lalu terakhir yaitu evaluasi. Oke, hasil dan pembahasan. Hasil pembahasan itu penentuan permasalahannya, yaitu permasalahan yang dibahas adalah tingkat kemiskinan di Indonesia, lalu akses datanya itu didapatkan dari Badan Statistik, jadi data kemiskinan penduduk tahun 2017 sampai 2021, lalu kita melakukan pre-processing data, yaitu data cleaning, data integration, data transformation, dan data reduction. Lalu yang keempat yaitu transformasi data, mengolah data menggunakan regresi linear dan regresi lasso. Lalu yang kelima yaitu modeling data, memvisualisasikan korelasi antara titik infrastruktur data. Lalu yang keenam yaitu evaluasi data. Kemudian data model yang telah dibangun. Riset di berikutnya. Ini selanjutnya akan dijelaskan oleh Ahmad Tobat. Silakan. Terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan tahap akhir dari data mining atau KDD ini, yaitu evaluation sebelum mendapatkan pengetahuan berupa knowledge. Nah, pada evaluation ini, seperti yang sudah dijelaskan pada tujuan tadi, yaitu untuk membandingkan kira-kira algoritma manakah yang memiliki tingkat keakuratan lebih tinggi dalam memprediksi tingkat kemiskinan di Indonesia. Di sini kami membandingkan dua algoritma, yaitu regresi Lasso dan regresi linear, dan dua variabel yang paling mempengaruhi dalam tingkat akurasi prediksi ini adalah nilai MSE dan nilai R kuadrat. Pertama, perbandingan nilai MSE. Dari gambar ini, kita dapat mengetahui bahwa algoritma regresi linear adalah algoritma yang baik, karena semakin kecil nilai MSE, maka semakin baik dalam prediksi sesuatu. Regresi linear di sini memiliki nilai data training 5,6 dan data testing 5,8. Next. Kemudian yang dibandingkan selanjutnya adalah nilai R kuadrat. Dari gambar ini dapat diketahui bahwa algoritma regresi linear merupakan metode terbaik karena memiliki nilai R kuadrat 0,63. Apabila nilai R kuadrat semakin mendekati 1, maka semakin baik dalam prediksi sesuatu. Next. Ya, terakhir kesimpulan. Nah, berdasarkan penelitian yang telah kami lakukan, terdapat kesimpulan yaitu pertama, algoritma regresi linear dinilai lebih baik dan memiliki tingkat akurasi lebih tinggi untuk memprediksi tingkat kemiskinan pada masing-masing provinsi di Indonesia. Karena algoritma regresi linear memiliki nilai MSE yang lebih rendah daripada algoritma regresi Lasso, serta memiliki nilai R kuadrat yang mendekati 1. Kedua, hasil analisis menunjukkan bahwa variabel yang memiliki pengaruh tertinggi terhadap tingkat kemiskinan pada provinsi di Indonesia yaitu variabel pendidikan, di mana dari persentase penduduk yang tamat SMA memiliki nilai korelasi sebesar negatif 0,46 dan indeks pembangunan manusia atau IPM dengan nilai korelasi sebesar negatif 0,66.
Sekian presentasi dari proyek akhir yang kelompok kami lakukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.